nih? Hadir, Bu. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Iqbal. Iqbal. Ada masyarakat? Oke, karena Iqbal sakit sebagai teman dan sesama manusia, mari kita doakan semoga Iqbal cepat sembuh ya. Oke, selanjutnya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pengolahan bahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian dari makanan dan minuman. Nah, kira-kira mendengar judulnya ini, kira-kira bayangan kalian tujuan akhir dari pembelajaran kita ini nantinya kayak apa? Oke, kami kan prakarya kan pasti memasukkan sebuah produk, kan? Nah, berdasarkan judulnya nanti ini kira-kira kita akan membuat apa? Makanan dan minuman. Jadi ada yang bisa kasih contoh makanan ataupun minuman yang terbuat dari serelia, kacang-kacangan atau umbi-umbian? Ada? Ada. Siapa? Coba angkat tangan. Pak Jeri. Apa Pak Jeri? Ah, Becel. Oke, becel karena dia bahan dasarnya adalah dari kacang. Nah, jadi kalau hari ini kita pada semester ini kita pelajari serelia, kacang-kacangan, umbi-umbian karena sebelumnya pada pertemuan kemarin atau waktu kemarin tentang pengolahan kita membahas tentang pengolahan dari buah. Contoh makanan yang terbuat dari buah-buahan. Salah buah, apa lagi? Buah. Bukan. Bukan naga. Terus buah naga. Oke. Nah, selanjutnya. Kemudian Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu adalah Ibu harap murid atau kalian dapat menjelaskan jenis bahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kemudian Ibu harap yang kedua kalian dapat menjelaskan manfaat serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian dengan percaya diri. Selanjutnya Ibu harap yang ketiga, Ibu harap kalian dapat menganalisa teknik pengolahan pada serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian dengan penuh tanggung jawab. Dan tujuan pembelajaran keempat yaitu Ibu harap kalian dapat berrelasi dengan memperhatikan laporan dari diskusi kalian. Nah, kemudian sebelum kita mulai, Ibu mau, karena kalian kan tadi sudah belajar hadis olahraga ya, pasti badannya capek, perasaannya juga mungkin dilemas atau bagaimana. Nah, kita akan melakukan yang namanya mindfulness atau kesadaran penuh. Itu ya, sambil mendengarkan musik, silakan kalian menutup mata. Semua matanya, badan ditegakkan, tegakkan semua badannya, semua badannya, tangannya ke samping, matanya ditutup. Kemudian kalian tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Satu kali lagi, tarik nafas, kemudian hembuskan. Setelah itu masih dengan tutup mata, jangan buka matanya. Kalian bayangkan hal-hal terindah atau momen terindah yang pernah terjadi dalam hidup kalian. Coba matanya ditutup, dibayangkan momen terindah yang pernah kalian alami. Oke, bayangkan resapi. Kemudian tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi, kemudian hembuskan. Sekarang silakan buka matanya
kedua kertas, kalian tulis ekspresinya. Senyum, sedih, ataupun bimbang. Silahkan kalian tulis ekspresinya, kemudian nanti angkat. Oke? Oke, jadi silakan kalian gambarkan ekspresi kalian setelah tadi kita melakukan mindfulness. Ya, waktunya 1 menit. Oke, sudah? Sudah. 3, 2, 1. Oke, silakan. Sudah? Oke. Yang lain pada senyum, Nukra kok sedih? Kenapa bisa? Padahal tadi kan instruksinya membayangkan bisa berbeda. Oke, silakan angkat tangan dulu. Cewek-ceweknya rata-rata ini semua pada bahagia. Oke, yang ibu mau bertanya pada Fajri dan Ikram. Kok bisa sedih? Bisa menceritakan apa yang Fajri bayangkan sehingga Fajri terharu. Suaranya, oke, suaranya mendayu-dayu ya. Oke, terus apa lagi? Itu karena suaranya jadi sedikit nak. Oke, semangat ya Fajri ya. Kedua, Putra nangis. Putra bayangkan apa? Kenapa? Kenapa? Terharu. Oh, tidak ada kenangan terindahnya. Pasti ada, cuma mungkin Nurul tidak ingat. Jelas ya pasti. Yang namanya hidup pasti ada namanya kenangan indah, kenangan haru, kenangan yang mengharukan. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Selanjutnya kita masuk ke bagian inti pelajaran. Di sini ada gambar. Sudah lihat semua? Sudah? Yakin sudah? Oke, perhatikan baik-baik ya. Kalau sudah, Ibu Indra ke selanjutnya. Selanjutnya ada yang bisa menunjukkan tadi kan sudah kan gambarnya kan? Sudah? Oke, Ibu kembali lagi. Oke, ada yang bisa sebutkan angkat tangan ya. Gambar pertama itu gambarnya apa? Padi. Kalau padi masih semua mirip. Banyak sekali sama. Oke, yang kedua, tempe. Yang ketiga, kacang hijau. Yang keempat, ini kumis. Atau biasa kita sebut dengan gotim. Ya. Oke, di bawahnya ini gambar apa? Ubi kayu atau singkong. Oke, selanjutnya dan yang nanti adalah nah, setelah kalian amati ini, selanjutnya Ibu akan membagi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini akan mendiskusikan tentang jadi di kelompok pertama, jadi Ibu bagi kelompok ini berdasarkan hasil diagnostik yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kelompok pertama itu nanti akan membahas tentang kelompok 2 akan membahas tentang
Oke, bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, jadi yang kelompok mana siap naik duluan? Katakan kelompok yang berani maju duluan siapa? Oke, kelompoknya Fadil ya. Oke, silakan. Fadil, tugasnya laporannya dalam bentuk apa? Dalam teks. Oke, silakan. Oke, yang lain tolong perhatikan sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan materi bertema membahas tentang jenis bahan pangan cerelia, umbian dan kacang-kacangan. Nama anggota kelompok 1. Muhammad Hadir Ramadan. 2. Muhammad Hadir. 3. Muhammad Ali. 4. Muhammad Afif. 5. Muhammad Satri Akabir. 6. Muhammad Satri Pratama Ramadan. 7. Muhammad Ali Ibran. Nomor 8. Muhammad Iqbal Sabitra. 4S. Insal dan BBS. Saya akan membacakan materi tentang jenis bahan pangan cerelia. Cerelia adalah jenis tanaman muda penghasil bertepung yang biasa diolah menjadi makanan. Jenis cerelia yang dijadikan sebagai bahan pangan utamanya adalah 1. Quinoa. 2. Sorghum. 3. Beras. 4. jagung. 5. biji gandum. 6. kowat. 7. padi dan 8. jelai. Jenis-jenis bahan pangan cerelia samping bisa dibuat beberapa makanan. Contohnya jagung yang dapat dibuat bubur jagung. Saya persilakan Muhammad Ismail membacakan materi jenis bahan pangan umbi-umbian. Jenis bahan pangan dan umbi-umbian. Umbi-umbian adalah bahan nabati yang diperoleh dari dalam tanah. Contohnya ubi kayu, ubi jalar, kentang, garut, kenyut, gadung, bawang, kencur, jahe, impul, talas, kemiri, ganying, lengkuang. Umbi-umbian juga adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Saya akan menyerahkan pada Pak Juru untuk membacakannya. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah jenis tanaman kacang-kacang yang dipanen untuk diambil biji garingnya berukuran lebih besar dibandingkan cerealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan-hewan. Contohnya yaitu kacang tanah, kacang pohon, kacang kedelai, kacang merah, kacang hijau, kacang mete, kacang kapri, kacang almond. Selanjutnya dari kelompok lain ada yang ingin bertanya pada kelompoknya Fadil atau kelompok 1? Oke, bisa silakan contoh makanan dari kacang-kacangan. Yang kedua adalah dari kacang-kacangan. Gado. Kacang hijau. Kacang hijau. Bagaimana Rasna? Jadi Ibu Langit tadi gado-gado, kacang hijau.
Iya. Bagaimana? Bisa? Ada yang mau bertanya? Ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Fadil silakan tutup. Sekian dari kita kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Apabila ada kesalahan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan. Ya, kelompok yang mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Teknik pengolahan nama kelompok 3. Anggota kelompok Nuraini, Nurul Balkis, Firda Idris, Nadira, Reski Aulia, Aulia Nusfira. 1. Teknik merebus atau boiling. Suatu cara mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan diantaranya berupa air, kaldu, dan susu. Teknik pengolahan makanan yang menggunakan teknik menggoreng beraminan banyak, frying. Teknik pengolahan yang digunakan teknik menghilangkan dari cutting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama anggota kelompok Fitri Nurul Fitrian, Tazia, Maharani, Rina, Nabila, Hilaer, Aliatiana, Tasya, yang berjudul Manfaat Serelia, Kacang-kacangan dan umbi-umbian. Serelia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan gramínea yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau karbohidrat. Jenis serelia dan manfaatnya. Beras adalah butiran hati yang sudah dipisahkan dari sekam. Jenis-jenis beras putih, beras merah, dan beras hitam. Mengandung karbohidrat yang kaya manfaat serelia. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis dan kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh. Jagung merupakan tanaman semusim annual. Satu siklus hidupnya selesaikan dalam 80-150 hari. Bagian yang kaya akan karbohidrat adalah bijinya. Gandum. Orang India menjadikan gandum yang sudah menjadi tepung sebagai makanan pokok. Mereka mengonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Gandum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan bahan baku nutri. Dari segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Kacang tanah. Kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh, diantaranya serat, protein, karbohidrat, lemak jenuh dan zat jenuh serta omega 6 dan berbagai macam vitamin C, A, D, C, K, B, kompleks atau folat yang tinggi. Kacang hijau bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Berikut kandungan dan manfaat kacang hijau bagi kesehatan. Kacang kedelai memiliki kandungan protein
nabati yang tinggi berguna untuk membantu membangun sel tubuh. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Kelompok lain apa ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Manfaat gejala. Dimanfaatkan dan gejala adalah akarnya yang membentuk umbi. Temannya yang lain ada yang bisa bantu jawab manfaat dari ubi jalar? Ubi jalar merupakan salah satu bahan makanan yang sangat sehat dan sangat baik untuk orang muda dari anak balita sampai orang tua. Bagaimana Pak Din? Ya. Kalau sudah tidak ada silakan. Sekian dari Dewi dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi sudah ada 3 kelompok naik membahas tentang jenis remedia, kacang-kacangan, kemudian manfaat serta teknik pengolahan. Nah, tadi ada pertanyaan tentang manfaat dari manfaat dari jalan. Jadi seperti yang kita ketahui, tanaman yang mengandung karbohidrat seperti beras, gandum, ubi kacang hijau itu pada umumnya adalah sebagai zat pembentuk tenaga. Coba bayangkan kalau misalnya kita sehari tidak makan nasi, bagaimana perasaan kalian? Lemas. Lemas. Karena karbohidrat ini berfungsi sebagai pembentuk tenaga. Nah, kalau kita di sini karena masih banyak sawah, jadi masih menggunakan beras sebagai bahan pokok makanan. Tapi untuk saudara-saudara kita di daerah timur itu karena daerahnya sangat panas, jadi untuk beras itu sangat jarang dikonsumsi. Jadi mereka itu kadang menggunakan ubi singkong atau ubi jalar sebagai bahan makanan pokoknya. Tapi walaupun sama-sama mengandung karbohidrat, tapi ubi itu tinggi akan gas. Jadi ketika kita banyak mengkonsumsi ubi, itu pasti perut kita kembung dan akhirnya akan berkecok karena tinggi akan gas. Dan ubi juga itu rentan untuk orang yang mengidap penyakit mah, ya, karena tinggi akan gasnya walaupun sama-sama mengandung karbohidrat. Jadi selain sebagai makanan pokok, serelia maupun bibit maupun kacang-kacangan bisa juga kita gunakan sebagai makanan samping atau gel. Oke, sampai sini Mas ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau sudah tidak ada, mari kita sama-sama mengikuti pelajaran kita yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, sampai bisa menjelaskan kembali atau menyimpulkan tentang materi hari ini. Apa sih jenis-jenis serelia? Sampai bisa? Oke, Pak Adi silakan. Gandum. Gandum, oke. Beras. Beras, apa lagi? Jagung. Jagung. Quinoa. Quinoa, apa lagi? Oat. Oats, oke. Terus jenis-jenis kacang-kacangan. Ya, apa jenis Kacang tanah, kacang hijau, kedelai, kacang merah, kacang panjang, kacang almond, kacang borong. Ya, betul sekali. Jadi ada kacang merah, kacang hijau, kacang almond, kacang kepe, kacang panjang, ada juga namanya kacang kapri, kacang almond. Oke, selanjutnya kalian bisa kerjakan di rumah, itu ada tugas. Jadi tugasnya adalah nanti kalian membuat perencanaan untuk pengolahan minggu depan. Jadi dibuatkan perencanaannya di rumah, nanti minggu depan kita presentasikan produk apa yang akan kalian buat. Oke, paham? Satu porsi, satu kelompok itu nanti
membuat satu produk makanan. Paham? Oke, jadi sebagai bahan refleksi kita hari ini, Ibu mau kalian menggambar emoji tentang perasaan kalian terkait pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu mau kalian berdiri dulu. Rekankan tangannya. Rekankan tangannya. Oke, naik ke atas. Oke, satu lagi. Pinggangnya diputar-putar sedikit. Asik. Oke, balas. Oke, jangan. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Silakan siapkan dulu sebelum kita tutup pelajaran hari ini.